Peran orang tua di sini juga kurang ya Bu ya, kurang. Orang tua itu juga kadang, sedangkan saat ini orang tua itu kebanyakan sih ya, mungkin lah saya bilang 80% adalah orang tua anak zaman dulu itu, mohon maaf jika dia menstruasi, mungkin berusia SMP, SMA baru menstruasi gitu kan. Sekarang SD sudah menstruasi seperti itu. Itu pun rata-rata selama ini yang kita dampingi itu kebanyakan dari orang terdekat. Bisa dari ayah tirinya, ayah kandung juga pernah kita dampingi juga. Terus juga teman sekolah, teman akrab juga bisa, pacarnya juga bisa. Kadang orang tua itu menyebabkan, aku loh dulu dirawat dengan kekerasan. Ketika melakukan kesalahan dimarahi. Itu aku jadinya aku yang sekarang. Aku yang seorang, mohon maaf, seorang PNS, seorang polisi, seorang tentara seperti itu. Nah, jadi pelecehan seksual itu terjadi di tempat yang sepi, pada waktu yang sepi. Di Kabupaten Sumeneb tidak ada lagi kasus yang kekerasan seksual ini. Tapi nyatanya PR kita masih terus bertambah. Ketika ada hal-hal krusial yang menyangkut anak, itu akan lebih baik jika disampaikan oleh ayah. Korban selalu identik dengan anak dan perempuan. Pernah mendampingi laki-laki yang menjadi korban tidak? Bahwa ayah lebih memiliki peran yang besar dalam proses pengasuhan anak, seperti itu. Jadi kalau ayah itu melakukan pola asuh itu solutif gitu. Kalau ibu itu enggak gitu loh. Padahal katanya kalau secara psikologis kalau misalnya laki-laki yang menjadi korban itu lebih menderita dari perempuan. Kalau perempuan tuh jika mereka berstatus anak-anak itu kami dampingi semuanya. Tapi ketika dia sudah bukan anak-anak lagi, apalagi bukan perempuan, laki-laki gitu, kami tidak melakukan pendampingan. Kebetulan si anak ini sama sekali tidak mendapatkan dukungan dari si ibu. Malah si ibu ini cenderung menyalahkan si anak. Cemburu ibunya. Apalagi yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Ikut stres juga nggak sih Bu? Stres. Ironisnya jutaan anak di seluruh dunia dari berbagai latar belakang ekonomi dan usia naik ke tahap penyidikan. Polisi terus kebut pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus pelecehan kontes kecantikan Miss Polres Garut, Jawa Barat berencana akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka oknum dokter yang melakukan dugaan pelecehan kepada pasien ibu hamil. Kalau kayak di sekolah-sekolah itu bukan cuma di dalam kota aja, di pinggir-pinggir juga banyak ya Bu ya? Kalau kayak kasus-kasus kayak gitu ya? Ada juga seperti itu. Notabene anak-anaknya masih usia-usia kelas SD, SMP gitu-gitu? Kan kalau yang namanya anak-anak itu kan mereka yang berusia 0 sampai 18 tahun. Jadi, nah kebanyakan mereka itu baik dari SD maupun sampai SMA itu memang ada. Bentuk traumanya apa sampai ada yang teriak-teriak gitu, nggak ada? Apa silent treatment aja? Kalau korban itu rata-rata kalau sudah kita dampingi, mereka cenderung diem. Kalau sudah seperti ini yang salah siapa ya Bu ya? Kalau menurut saya mungkin peran orang tua di sini juga kurang ya Bu ya. Andaikan nggak ada HP, nggak ada gadget, nggak ada internet, bisa nggak kekerasan seksual itu bisa zero? Kalau zero itu kalau menurut saya masih impossible gitu ya Mbak ya. Intinya harus berani speak up aja ya. Oke. Ini bukan sekedar isu pribadi, ini adalah persoalan sosial yang terus terjadi. Seringkali dalam diam, dalam rasa takut, dan dalam ketidakadilan. Di episode kali ini kita akan membicarakan apa itu kekerasan seksual, bagaimana dampaknya terhadap korban, dan mengapa kita harus peduli serta mengambil peran dalam pencegahannya. Saya ingin mengingatkan, episode ini mungkin mengandung cerita atau istilah yang memicu trauma. Jika kamu merasa tidak siap, tidak apa untuk berhenti sejenak. Karena kesejahteraanmu tetap yang paling utama. Bila kamu siap, mari kita mulai percakapan penting ini dengan empati tanpa menghakimi. Selamat malam Bu Hartin. Selamat malam. Iya, apa kabar Bu Diana?
Alhamdulillah baik. Kayak manggil diri sendiri ya? Iya. Ada lagunya pula, Diana. Iya, kekerasan seksual atau kita kenal juga dengan predator seksual ya. Ketika mengatakan hal itu kok bulu kuduk jadi merinding gitu. Apalagi korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Nah, ketika pengelola pemberdayaan dan juga perlindungan perempuan serta juga Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak masuk di dalamnya, baik mendampingi si korban, kemudian juga tahu bagaimana kronologis yang terjadi saat ini, itu seperti apa? Mungkin dari Bu Hartin dulu. Oke, iya. Kalau dari saya sendiri dengan background saya sebagai praktisi psikologi ya, jadi kami melihat semua yang terjadi sekarang itu adalah sebuah akibat seperti itu. Jadi apa yang terjadi saat ini itu adalah akibat dari sesuatu yang pernah kita lakukan sebelumnya, seperti itu. Misal apa yang pernah kita lakukan, entah itu pola asuh yang mungkin kita anggap remeh, kemudian bagaimana kelekatan anak dengan seorang ayah itu dianggap tidak penting, seperti itu. Dan juga bagaimana perkembangan sosiosensori anak dianggap tidak penting. Sebagai contoh saja begini Mbak Diana ya. Zaman sekarang di mana kita ketemu anak yang siang-siang keluar dari jendela. Sudah nggak ada lagi gitu, karena mereka justru lebih nyaman berada di kamar daripada mereka melarikan diri ketika orang tuanya tidur gitu kan. Mungkin zamannya kita ketika dikeloni gitu ya, orang tua tidur kita kabur untuk itu. Main ya. Hal itu sebenarnya membantu perkembangan sosiosensori kita seperti itu. Nah, tahap ini tidak dilalui oleh anak zaman sekarang, yaitu yang mungkin menyebabkan sebagai penyebab juga anak kenapa kok dia menjadi mudah sekali terbuli, mendapatkan kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal maupun kekerasan secara seksual, seperti itu. Apa sebenarnya yang salah dengan zaman ini ketika kalau dulunya kita harus ngendap-ngendap nunggu orang tua tidur, yang dikelonin orang tuanya bukan anaknya ya. Benar-benar. Kalau sekarang malah sampai ayo main gitu, sampai kita ketok-ketok sebagai orang tua, ayo lagi ngapain dan lain-lain gitu. Apa yang salah dengan zaman ini? Apakah mungkin juga bentuk pendampingan edukasi orang tua sebagai madrasah utama bagi anaknya juga berperan di situ berarti ini secara psikologis? Iya. Jadi begini Mbak, anak itu kan mereka itu memiliki tong kasih sayang gitu ya, tong kasih sayang yang harus selalu diisi oleh orang tuanya gitu. Sedangkan saat ini orang tua itu kebanyakan sih ya, mungkin saya bilang 80% adalah orang tua pekerja semua, di mana semua pengasuhan itu diserahkan kepada gadget, kepada orang tua atau kakek neneknya, seperti itu. Nah, di mana zaman sekarang sudah nggak sama dengan zaman dulu. Mohon maaf kalau kita bandingkan ya anak zaman sekarang dengan zaman dulu secara psikologi, secara fisik dulu. Anak zaman dulu itu mohon maaf jika dia menstruasi mungkin berusia SMP, SMA baru menstruasi gitu kan. Sekarang SD sudah menstruasi seperti itu. Itu sebagai salah satu bentuk perbedaan sudah. Beda generasi dan perbedaan generasi ini menyebabkan kita harus pula membedakan pola asuh. Seperti itu. Kalau kita zaman dulu ya Mbak ya, kalau kita nih, kita contoh aja permainan gitu ya. Kalau kita main apa ya, anggap kita main gobak sodor lah gitu ya. Saya contoh paling gampang. Di gobak sodor itu kita belajar bekerja sama itu ya. Kita belajar bagaimana memecahkan masalah. Kita belajar bagaimana mencari solusi, seperti itu. Ya, gimana nih caranya menang, gimana nih caranya bekerja sama dalam tim gitu ya, gimana caranya kompak. Nah, itu yang nggak didapatkan anak zaman sekarang. Jangankan menerima kekalahan, kesenggol aja kadang mereka sudah ngamuk, itu kan. Nah, perbedaan seperti itu yang kadang tidak disadari oleh orang tua, seperti itu. Dan hal ini kadang orang tua itu menyebabkan, aku loh dulu
dirawat dengan kekerasan, ketika melakukan kesalahan dimarahi, itu aku jadinya aku yang sekarang. Aku yang seorang, mohon maaf, seorang PNS, seorang polisi, seorang tentara, seperti itu. Nah, jadi agar aku bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas, aku akan mendidik seperti itu. Mindsetnya orang tua seperti itu. Nah, ini yang tidak disadari orang tua, karena memang perbedaan generasi. Tidak bisa disamakan, seperti itu. Kebutuhan informasi juga sangat terkait gitu ya. Benar. Anak ya bentukan orang tua, bagaimana dia memprogramnya. Dan mungkin masa-masa golden ininya age-nya ya. Di situ peran orang tua yang sangat penting. Nah, kalau Bu Diana sendiri di Dinsos nih pasti ketika ada permasalahan atau kasus-kasus, apalagi yang berkaitan dengan kekerasan seksual, ikut stres juga nggak sih Bu? Stres, kita stres ngelihat anak zaman sekarang itu sudah mengalami kayak kasus kekerasan. Betulnya PR buat kita juga. Kok ada ya anak yang zaman sekarang yang seusia anak kita sudah mengalami kekerasan seksual. Itu pun rata-rata selama ini yang kita dampingi itu kebanyakan dari orang terdekat, bisa dari ayah tirinya, ayah kandung juga pernah kita dampingi juga, terus juga teman sekolah, teman akrab juga bisa, pacarnya juga bisa. Jadi PR-nya kita sebetulnya banyak, kita tapi sudah mensosialisasikan ke masyarakat juga sudah, terus kita juga sudah komunikasi juga, koordinasi juga dengan Polres untuk istilahnya woro-woro ke sekolah-sekolah juga kita sudah. Jadi tugas kita banyak sebetulnya Mbak, tugas kita banyak. Jangan sampai anak kita ini menjadi korban-korban terus gitu. Kita sebisa mungkin mengecilkan kasus ini. Dalam arti di Kabupaten Sumeneb tidak ada lagi kasus yang kekerasan seksual ini. Tapi nyatanya PR kita masih terus bertambah. Bahkan setiap hari kita terus bertambah. Kita dalam minggu terakhir ini kita sudah PR-nya sudah menumpuk ini Mbak. Jadi tugas kita banyak sekali. Tapi masih belum butuh Bu Hartin untuk kita sudah komunikasi ya. Kita pasti nanti ujungnya mesti ke situ, masih ujung ke situ. Ada rasa juga ketika misalnya sudah menghadapi berbagai kasus yang terjadi lingkupnya di Kabupaten Sumeneb dulu ya Bu Diana. Kemudian juga ada timbul rasa ketakutan dalam rumah tangga sendiri nih, anak pasti. gitu. Iya, pasti Mbak. Kita jadi parno juga. Iya. Jadi parno. Jadi kita itu sudah mengetahui kasus yang sekarang. Anak seusia SD misalnya. Apalagi saya pribadi dengan teman-teman di pendamping UPTD PPA itu juga punya anak kecil juga. Jadi kita tuh was-was. Anak kecil ini, anak kita tuh ngapain ya main HP ya. Kadang kita sampai, kamu ngapain nak? Kamu lagi apa gitu. Terus kalau anak alasan keluar sekolah gitu, keluar, aku mau les Maya, aku begini. Jadi kita tuh masih tanda tanya. Ini bener ya enggak anak kita ini mau les. Jadi mesti timbul kita mesti parnonya di situ. Jangan-jangan nanti anak kita gini gitu. Jadi sebetulnya kita juga perlu pendampingan juga psikologis, secara psikologis gitu. Benar. Pernah. Sampai kalau kayak gini terus kita ini juga ya depresi juga gitu. Jadi bukan hanya mendampingi korban aja, kita juga sebetulnya perlu gitu. Karena segini, anak pulang lebih dari jam 8 malam misalnya kegiatan sekolah. Kita pasti telepon terus. Aduh anak kita kok belum pulang ya gini-gini. Mesti kita masih kayak gitu. Mesti wajar kayak gitu. Apalagi kalau misalnya melihat kondisi kasus-kasus yang saat ini marak sekali ya, baik di televisi maupun juga di lingkup Kabupaten Sumeneb sendiri. Jadi kayak aduh takut gitu ya. Takut sekali. Tapi memang ada waktunya kita mendetoks diri dengan ya saling curhat ke psikolog mungkin gitu ya, atau mungkin butuh hipnoterapis juga untuk mendetoks anggapan-anggapan yang tadi disampaikan oleh Bu Diana. Nah, perlukah secara psikologis, bolehkah juga ketika misalnya kita terlalu kepo dengan anak nih Bu Hartin? Kayak misalnya kita coba nih sidak 1 minggu sekali HP-nya mana? HP-nya dibaca gitu, kayak gitu. Kemudian juga kepo dengan perkembangan atau pergaulan anak di lingkungannya. Apakah juga boleh seperti itu? Apakah anak juga nggak takut dalam artian terganggu dengan orang tua yang seperti itu? Secara psikologisnya bagaimana?
Iya, ngomongin kepo, saya juga orang tua ya Mbak ya. Saya juga termasuk dalam yang disampaikan Bu Diana tadi, orang yang paranoid gitu loh. Jadi karena banyaknya kasus yang kita dengar, kita temui setiap hari, maka tiap hari itu jadi saya, karena kita ya sudah tahu bahwa mohon maaf, pelecehan seksual itu terjadi di tempat yang sepi, pada waktu yang sepi. Nah, akhirnya saya, karena saya sudah paranoid, anak saya itu saya antar ke sekolah 5 menit sebelum bel masuk. Seperti itu. Jadi saya menghindari kondisi sepi. Nah, seperti itu. Dan ketika anak ini belum keluar dari sekolah, saya sudah standby di depan. Di depan sekolah. Itu bentuk paranoid saya. Dan saya selalu mengingatkan ke anak-anak itu. Jadi kalau ke kamar mandi, harus dengan temennya, nggak sendirian. Kalau ada bapak atau ibu guru yang manggil, ajak temennya untuk ketemu dengan bapak ibu guru. Kenapa Bun? Ya biar kamu nggak sendirian aja. Nah, karena kadang sesuatu hal yang kita sampaikan ke anak itu dianggap oleh anak itu sebagai bentuk pembatasan, seperti itu. Nah, ketika kita dianggap kepo terhadap anak, itu balik lagi ke bagaimana pola asuh kita gitu. Kalau kita terbiasa sudah menerima kondisi anak, kita terbiasa menerima, mengakui keberadaan anak, anak itu akan senantiasa ini boleh silakan gitu. Dan mohon maaf, handphone itu memang kita yang membelikan, tapi itu adalah barang pribadi anak dan dia privasinya ada di situ. Jadi kalau kita mau menggunakan handphone anak, kita harus izin dulu. Iya, izin dulu. Boleh enggak Bunda pinjam handphonenya? Boleh enggak seperti ini? Misalkan, gak mungkin diizinin Bu. Kalau kita izin, pastinya adalah hal yang dihapus. Nah, itu balik lagi ke pola asuh. Bagaimana anak itu nyaman dengan kita, nantinya hal tersebut yang akan membuat anak itu bersedia terbuka dengan kami. Seperti itu. Itu yang dinamakan juga orang tua adalah cerminan sebenarnya ya. Ketika misalnya orang tuanya udah nggak password yang macem-macem handphonenya, udah C kecil atau C besar, itu mungkin juga akan dicontoh oleh anak barangkali. Dia juga walaupun privacy, kunci HP dengan password yang tidak ada yang tahu selain dia. Itu juga merupakan salah satu contoh. Dan mungkin juga ini Bu, ketika sex education terhadap anak yang notabene kita masih beranggapan bahwa itu adalah hal tabu. Ini bagaimana juga secara pendekatannya secara psikologis kepada anak dengan penjelasan bahasa anak agar tidak terlihat terlalu vulgar gitu. Itu gimana Bu Hartin? Iya, begini. Bagi seorang anak gitu ya, peran ayah dalam pola asuh itu sangat besar. Jadi ketika ada hal-hal krusial yang menyangkut anak, itu akan lebih baik jika disampaikan oleh ayah. Seperti itu. Karena kalau kita kembalikan dalam agama kita ya, percakapan antara seorang ayah dengan anak itu ada 14 ayat. Sedangkan anak dengan ibu hanya 1 ayat. Ini berarti bahwa ayah lebih memiliki peran yang besar dalam proses pengasuhan anak. Seperti itu. Misalkan nih, saya kan punya anak perempuan ya. Kebetulan anak perempuan saya sudah mulai beranjak remaja. Bukan dewasa, remaja. Nah, ayahnya lah yang mengambil peran. Jadi ketika dia sudah memasuki usia SMP, ayahnya sudah mulai berkata bahwa Mbak, kamu itu perempuan, seperti itu. Kamu itu perempuan, harus bisa jaga diri, jangan mudah disentuh oleh laki-laki. Itu tugas ayah yang mengatakan. Karena ketika yang mengatakan itu ayah, itu akan dipegang sebagai identitas oleh anak. Tapi sedang kalau ibu yang ngomong, itu hanya lewat gitu aja. Gitu. Tanpa terlalu gitu ya. Iya, karena begini Mbak, pola asuh ayah dan ibu itu sebenarnya ya sangat jauh berbeda gitu ya. Jadi kalau ayah itu melakukan pola asuh itu solutif gitu. Kalau ibu itu enggak gitu loh. Sebenarnya seperti itu. Namun kadang karena orang tua
ayah itu juga mungkin punya pandangan bahwa aku kan sudah bekerja di luar, di rumah aku capek, biarlah istri yang ngurus anak, gitu ya. Apalagi dengan kadar laki-laki itu hanya 7.000 kata per hari, sedangkan saya perempuan itu anakmu, anakmu, anaknya mama aja gitu. Bapaknya mana? Iya, itu kadang kita juga tahu kalau misalnya kali ini kan cinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya. Segala sesuatu informasi seperti yang tadi Bu Hartin sampaikan itu lebih masuk lah ya kalau misalnya ayahnya yang menyampaikan. Apa kabar kalau misalnya nggak ada ayahnya atau bahkan ayahnya adalah pelaku kekerasan seksual tersebut. Saya kembali setelah yang satu ini. Walid Nak Dewi boleh? Di dunia yang sibuk menilai siapa yang benar, siapa yang salah, Walid hadir untuk mengingatkan bahwa semua anak layak diselamatkan dan semua orang dewasa sesekali butuh pendampingan. Nah, ketika berbicara tadi, ayah adalah cinta pertama dari anaknya, anak perempuannya khususnya. Kemudian juga kita juga sering mendengar kabar kalau misalnya yang mengalami kekerasan seksual itu anak dan pelakunya adalah ayahnya. Begitu pula juga kita mungkin pernah nonton film Walid barangkali Bu Diana dan Bu Hartin. Lebih dikenal Walid sebenarnya judulnya Bid'ah ya. Saya jadi kepo juga akhirnya nonton gitu. Oh ini tah Walid gitu. Yang konon di situ ceritanya santri-santrinya di situ yang menjadi pendampingnya Walid gitu. Dinikahinnya pun juga bukan secara agama yang benar-benar sah didampingi oleh kedua orang tua, apalagi secara hukum enggak gitu, tapi lebih nikah batin ya. Kawin atau nikah batin yang benar nih. Nah, kalau untuk kasus-kasusnya sendiri di Indonesia atau mungkin barangkali di Kabupaten Sumeneb, adakah Bu Diana? Ada Bu. Ceritanya juga hampir sama dengan si ini. Ada. Yang Walid ada. Gitu. Jadi miris sekali sebetulnya. Kita mendapatkan kasus kayak gini sudah masuk ke Kabupaten Sumeneb, kita miris sekali. Kita juga kasihan dengan anak-anak kita semua menjadi korban kekerasan seksual. Gitu. Jadi ya sudah tugas kita untuk menyelamatkan anak-anak. Tuh. Iya, kalau untuk yang di beberapa daerah yang hampir kasusnya juga sama seperti Walid, jadi lebih ke hierarki di ini ya, sebuah lembaga gitu. Dia yang paling tertinggi sehingga di bawahnya itu takut untuk menolak. Penolakan, kemudian juga speak up juga takut gitu. Nah, untuk yang kasus ini sejauh ini apakah juga ada pendampingan dari Dinsos sendiri untuk mengawalnya? Ada Ibu, kita sudah dampingi juga dan beberapa korban sudah kami dampingi dan sudah berada di shelter kami. Jadi untuk sambil lalu kita kerjasamanya dengan Polres, terus ke tahapan nanti untuk pendampingan psikologis si korban ini. Jadi untuk sementara kita amankan dulu si korban. Terus kita asesmen awal dulu si korban, kondisinya bagaimana, juga kita rembuk juga dengan Bu Hartin untuk terapi awalnya aja dulu sebelum kita pendampingan psikologis yang sebenarnya ya gitu. Jadi kita asesmen awal dulu. Ini nanti yang mendapatkan pendampingan si korban saja atau juga pelaku? Kita fokusnya ke korban. Ke korban ya. Karena kan di sini kan perempuan dan anak. Kita nggak fokus ke pelaku. Jadi kita ke korban. Kalau pelaku mungkin ditangani oleh Polres ya, dan betul. juga di situ kan pasti ada psikolognya juga untuk pendampingan secara psikologisnya barangkali ya Bu Hartin. Kalau untuk Polres mungkin untuk untuk proses penyidikan saja mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk proses pendampingan psikologis kami kurang tahu gitu. Tapi yang jelas kalau anak-anak itu pasti kami dampingi seperti itu. Ketika ada kasus ini yang menjadi korban utamanya secara psikologis adalah si korban ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan si pelaku juga punya masalah dengan
kesehatan mentalnya gitu, sehingga dia melakukan hal-hal seperti itu. Sejauh ini pernahkah Bu Hartin juga mendampingi korban, bukan korban ya, pelaku iya. yang sakit dia ini gitu loh. Kayak gimana Bu? Kalau selama ini yang kami dampingi, kami fokus kepada anak-anak dulu. Nah, anak-anak di sini kadang mereka sebagai pelaku, kadang sebagai korban. Nah, jika mereka berstatus anak-anak itu kami dampingi semuanya. Tapi ketika dia sudah bukan anak-anak lagi, apalagi bukan perempuan, laki-laki gitu, kami tidak melakukan pendampingan seperti itu. Jadi lebih fokusnya ke itu Anak ya, dan anak dan perempuan. Korban selalu identik dengan anak dan perempuan. Pernah mendampingi laki-laki yang menjadi korban tidak? Tidak. Tidak ya? Tidak. Karena bukan bidangnya. Karena bukan bidangnya. Dan di situ juga pasal-pasalnya juga kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Untuk korban kekerasan pada laki-laki ini masih belum ada. Padahal katanya kalau secara psikologis, kalau misalnya laki-laki yang menjadi korban itu lebih menderita dari perempuan. Daripada Kalau perempuan perempuan tuh sakit, nangis, teriak-teriak, selesai. Tapi kalau laki-laki silent treatment, tapi di dalamnya kita Tapi nggak ada tahu. loh Mbak, korban yang berstatus anak tapi hampir mendekati 18 tahun. Itu tetap kita dampingi. Gitu. Jadi masuk usia-usia anak lah ya. Anak, iya. Usia anak itu kan sampai 18 tahun. Bukan 14 tahun, tapi 18 tahun. Iya. Walid booming, kemudian kasus-kasus di Indonesia juga ikut booming gitu. Apakah Walid ini jadi contoh? Yang pasti enggak. Tapi ketika Walid belum muncul, hal-hal atau kejadian atau kasus-kasus seperti ini itu sudah terjadi sebenarnya. Hanya saja mungkin kekurangan informasi, takut, sehingga untuk speak up itu juga. Juga mereka tidak tahu mau speak up kemana. Nah, itu yang kadang pentingnya edukasi yang seperti saya sampaikan bahwa apa yang kita lakukan itu dimulai dari mengedukasi dulu. Nah, ketika mereka sudah tahu aku ini mau kemana, alurnya kan, mereka sudah paham, mereka akan mau speak up seperti itu. Tentunya dengan perlindungan terhadap korban dan saksi seperti itu. Tapi rata-rata gini ya Bu, kadang kalau mereka rata-rata para orang tua, kenapa tidak berani speak up? Karena juga masalah aib kan. Malu, lebih tepatnya ke malu. Banyak orang tua itu yang menyembunyikan. Anak ini mendapatkan kekerasan misalnya dari guru ngajinya misalnya. Pikirnya orang tua tuh mesti, kalau saya cerita ke kepala desa misalnya, kok di desa ya, atau cerita ke siapa, aib anak saya itu pasti banyak yang tahu. Jadi mereka itu kebanyakan sudahlah saya diam saja, gitu. Baru kalau misalnya, tapi kan orang tua kan nggak tahu gimana traumanya si anak. Nah di situ pikirnya orang tua itu anak ini baik-baik saja, walaupun sudah mendapatkan pelecehan lah misalnya, gitu. Karena ya gini, banyak sebetulnya kekerasan itu banyak terjadi. Cuma kebanyakan masyarakat, apalagi orang awam, pasti mereka silent mesti. Dia tidak berani untuk membuka, untuk speak up tidak berani. Ya, itu barangkali juga yang menambah kasus-kasus dan nggak ada hentinya sampai tadi Bu Hartin bilang nggak mungkin zero. Iya, nggak mungkin zero. Pasti ada. Pasti ada. Karena rasa malu, takut aibnya anaknya, kemudian nanti masa depannya gimana, masa depannya. takut nggak ada yang mau dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga ya sudahlah gitu. Si pelaku enak ya. Si pelaku enak melenggang jalan-jalan gini. Dia akan mencari korban berikutnya lagi. Padahal Mbak ya, kalau misalkan orang tua itu mau melapor, kami dari Polres, dari Dinas P3A ini sebenarnya akan silent seperti itu. Sebenarnya kan kalau kasus-kasus ini terblow up, jadi viral itu sebenarnya bukan dari kami ya, bukan dari aparat gitu, tapi karena memang kadang ada pihak-pihak yang yang mungkin mendengar seperti itu, atau bahkan kadang di video sendiri seperti itu kan. Jadi sebenarnya ketika laporan itu masuk ke kami punya kode etik di mana kami wajib merahasiakan. Identitas. Seperti yang disampaikan Bu Diana bahwa korban saat ini sudah ada di shelter kami. Nah, itu shelter kami itu namanya rumah aman. Itu nggak ada orang yang tahu di mana rumah aman. Hanya kami yang tahu. Kenapa kok dinamakan rumah aman? Ya kalau kesebar kemana-mana bukan rumah aman lagi dong namanya. Wah, gitu. ini semacam
tim senyap ini. Jadi memang rumah aman itu sifatnya rahasia, Rahasia. Dan di kantor kami pun itu hanya tertentu saja yang tahu. Tidak semuanya yang ada di kantor kami itu mengetahui keberadaan rumah aman. Gitu. Iya, mungkin salah satu hal juga ketika semua terblow up ke media, ini juga butuh pengawalan dari masyarakat, netizen Indonesia, bahwa ketika kasus ini benar-benar sudah terblow up dan terus dikawal, itu nantinya akan sesuai dengan harapan. Tapi kalau misalnya lebih ke ditutupin, rahasia segala macamnya, tiba-tiba hilang aja kasusnya. Enak lagi pelakunya gitu ya. Korbannya anak, traumanya seumur hidup gitu. Iya, kalau di kami kita juga ada sosialisasi ya Bu ya. Kita sosialisasi, kita pembentukan Satgas PPA. Jadi kita di beberapa kecamatan kita mengadakan itu Satgas PPA. Jadi di situ kita narasumbernya juga dari kejaksaan dan kepolisian. Jadi di desa itu kita menyampaikan kepada perangkat desa, kalau seandainya ada kekerasan, biasanya kan kalau kekerasan itu misalnya KDRT misalnya ya, kita bahas KDRT. Dari pihak suami, dari pihak istri ataupun keluarga tidak berani untuk melapor, itu tetangga bisa, tetangga bisa melaporkan itu. Jadi tugasnya Satgas PPA itu di desa melaporkan dulu ke kepala desa. Jadi di situ diselesaikan dulu di desa, difasilitasi dulu di sana. Apabila tidak menemukan titik temunya, baru kita nanti ke kami. Nah dari kami itu kita ceritakan lagi gimana kronologisnya. Kita kasih solusi. Apabila tetap buntu, baru kita mendampingi korban untuk ke Polres. Jadi di situ nanti pihak Polres itu nanti yang mengeksekusi semuanya nanti bagaimana jalannya itu. Ya, alurnya seperti itu. Jadi kita punya satgas di desa, di tiap kecamatan kita ada. Gitu. Ada tidak yang dijadikan semacam penyintas? Dia yang jadikan kayak misalnya brand ambasador gitu. Dia yang kemudian mensosialisasikan kemana-mana untuk ayo berani speak up gitu. Ada nggak? Nggak ada, nggak berani. Itu pernah terkait ada kode ya? etik juga seperti itu. Nggak pernah ada ya? Iya, karena mereka anak-anak yang undang-undang perlindungannya itu berlapis gitu, Mbak. Jadi kalau anak ini kita bawa terus untuk nggak seperti penyintas narkoba mungkin ya. Kalau narkoba saya gitu. Tapi kalau ini istilahnya aib, balik lagi Mbak, aib kan seperti itu, dan tidak semua anak itu mau menerima kondisinya mereka seperti itu. Dan luka batin orang tua juga mungkin nempelnya selamanya kali ya. Iya. Lebih ke anak kalau saya, karena kebanyakan dari beberapa kasus saya membandingkan dua korban Mbak ya, dua korban yang menjadi korban kekerasan seksual. Ini anggap A dan B. Yang A ini ketika dia menjadi korban pelecehan seksual, ketika anak ini lapor ke orang tua ini menunjukkan respon yang bagus seperti itu. Artinya, jadi ketika anak ini lapor, Ma, Pa, aku seperti ini kan, mohon maaf ya, aku disentuh sama si X misalkan. Nah, si ayah ini dengan lantangnya langsung menghubungi keluarga si X, istilahnya komplain ngelabrak seperti itu. Setelah itu si ayah itu melaporkan. Nah, anak melihat respon si ayah. Nah, respon si ayah ini kan menunjukkan bahwa ketika aku terjatuh ada keluargaku yang membelaku, dan aku tidak istilahnya tidak disuruh silent, aku malah difasilitasi untuk aku ini mendapatkan keadilan. Nah, anak yang seperti ini mudah sekali menerima kondisi dirinya, mudah berdamai dengan dirinya. Itu. Yang kedua, si B, jadi anak ini adalah korban pelecehan seksual oleh oknum. Bisa saya sebutkan profesinya? Boleh oknum guru. Nah, tapi dari pihak sekolah itu minta untuk silent. Kemudian dia cerita ke orang tua, diminta silent lagi. Nah, kemudian dia menyampaikan ke saya, loh,
saya ini korban Bu, tapi kenapa kok saya yang harus diem? Akhirnya apa? Akhirnya dia itu menjadi psikosomatis. Artinya anak ini tiba-tiba asmanya kambuh, tiba-tiba asam lambung kambuh, bolak-balik ke rumah sakit. Nah, itu sudah bentuk bahwa dia itu tidak berdamai dengan dirinya. Dia tidak bisa menerima keadaannya. Karena apa? Karena lingkungan tidak mendukung dia. Ketika dia terjatuh, lingkungan malah semakin menekan dia, bukan malah mendukung dia untuk mendapat keadilan. Oke, nggak ada support system ya. Oke, kalau semisal tadi disampaikan ketika orang yang dianggap adalah dia paling aman, dia paling segala sesuatunya jadi barometer, dia yang melindungi, tetapi dia juga yang jadi predatornya. Kasus-kasus yang sering terjadi saat ini incest gitu ya. Ketika ayah tadi disampaikan adalah cinta pertama anaknya, tapi ayah jadi pelaku. Pernah juga mendampinginya Bu Diana? Pernah. Kita di 2 tahun kemarin itu kita mendampingi kasus incest ini. Dan kebetulan si anak ini sama sekali tidak mendapatkan dukungan dari si ibu. Malah si ibu ini cenderung menyalahkan si anak. Cemburu ibunya? Lebih tepatnya mungkin iya. Mungkin tepatnya iya. Cuma si anak itu menyampaikan, kenapa saya nggak dibela sama ibu saya? Sedangkan saya menjadi korban si ayah, kayak gitu. Anak ini sampai menangis. Dan kebetulan anak itu sampai, mohon maaf, hamil. Hamil, dan kita juga pendampingi korban juga. Tetap si ibu tetap menyalahkan si anak terus. Sampai si anak ini kita amankan juga di salah satu dari keluarganya, gitu. Dan kita tetap mendampingi sampai saat ini pun, detik ini pun juga si ibu tetap tidak memaafkan si anak. Dan si anak hasil hubungan incest ini sudah meninggal, gitu. Udah meninggal di usia 3 bulanan gitu. Tuh, sampai si anak benar-benar terpuruk pada saat itu. Dia sudah ketakutan, dicemooh sana sini, apalagi sudah dari pihak keluarga sudah menyalahkan dia, bilang kamu yang mengganggu si ayah atau ini segitu. Padahal anak ini korban, tapi si anak ini seolah-olah dia sebagai pemicunya segitu. Jadi tetap kita pendampingan psikologisnya juga untuk si korban ini. Sampai saat ini masih jadi sampai saat fokus ini pengawasan dari... Iya, fokus pengawasan. Tetap kita kadang kita tiap bulan kita cari kita telepon mana gini-gini. Ya alhamdulillah sudah berangsur membaik. Walaupun luka itu masih tetap membekas. Apalagi melihat sosok si ayah gitu. Dia mesti mangkal, mesti dia marah gitu. Sudah jangan cerita itu, kita cerita yang lain aja gitu. Tetap membekas. Tapi secara trauma dia sedikit-sedikit sudah mulai lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Support system yang diharapkan dari lingkungan yang paling dekat adalah keluarga, justru keluarga yang tidak melindungi si korban ini. Jadi korban itu, saya ini ke siapa? Saya mau berlindung ke siapa gitu. Ya, saya sampaikan, Mbak ini ada kami akan melindungi Mbak gitu. Jadi di situ kalau sudah kita melindungi si korban, dia sudah punya kekuatan. Oh, saya sudah ada melindungi walaupun bukan dari keluarga, gitu. Dan kita juga sudah sampaikan ke si ibu, kita sudah edukasi si ibu. Akhirnya lambat laun, awalnya ibunya memang nggak ini, bilangnya iya, tapi sampai detik ini juga masih belum memaafkan juga si anak. Tapi nggak dimaafkan, disangka digoda sama anaknya gitu. Iya, ya, karena ampun, ibu. Si ibu ini tahu sosok si suami. Nggak mungkin lah suami saya ke anak saya. Sedangkan ke orang lain aja suami saya nggak istilahnya, dia nggak kayak gitu. Nggak celometan gitu ya. Masa ke anak saya kayak gitu. Itu yang jadi alasan si ibu. Kenapa pemicunya ini pasti si anak yang menggoda gitu. Tapi ya namanya ini, memang bapaknya ini memang cenderungnya pendiam. Memang kalau misalnya secara kasat mata, memang nggak mungkin lah gitu. Tapi sekarang faktanya kan sudah terjadi. Seperti itu. Dan si anak ini jadi korbannya. Iya, dia mungkin berimajinasi ya. Iya, dia kebanyakan nonton itu. Jadi mungkin dia, saya pengen nyoba sensasi gitu. Lain mungkin. Iya, mungkin lebih beda sama si istri mungkin kayak gitu. Kadang kita juga bingung ya ketika ada mendengar kasus-kasus seperti itu. Itu yang terpikir apa ya gitu.
Sampai ada ya, netizen Indonesia yang juga mengatakan hewan saja tidak akan mau memakan anaknya gitu. Ini kita tapi tidak membicarakan hewan. Ya. Balik lagi ke persoalan tadi, kasus Walid yang ada di Kabupaten Sumeneb. Nanti juga pendampingannya dari Dinsos maupun juga dari psikolog ya, HIMSI ya. Itu dikawal terus sampai selesai ini ya. Sampai selesai. Kita mendampingi korban itu dari proses awal, dari asesmen awal, BAP sampai nanti ke proses persidangan. Itu pun sampai persidangan selesai, sudah vonis pelaku, kita masih terus pendampingan untuk si korban. Psikologisnya gimana? Jadi sampai korban itu merasa terkuatkan. Saya sudah bebas, saya sudah lepas dari trauma, Bu, gitu. Jadi kita terus pendampingan psikologis. Sejauh ini bentuk traumanya seperti apa? Apa silent treatment juga? Apakah dia juga sudah mulai mau terbuka? Mulai terbuka. Jadi kami sudah nyampaikan, sudah wanti-wanti, kalau kamu ada apa-apa cerita. Jadi si anak ini mesti kadang WA duluan. Bu, saya kayak gini. Jadi dia sudah mulai cerita apa yang terjadi di dia. Saya nggak bisa tidur, Bu. Saya kalau malam ingat ini. Jadi bisa cerita. Jadi kami nanti kasih terapi istilahnya untuk pendampingan psikologis. Dan juga menggandeng Bu Hartin. Karena memang kita satu kesatuan di bidang itu, di Dinas Sosial P3. Terintegrasi ya antara Bu Hartin dengan Bu Diana ya. Mulia sekali. Ketika mendengar kasus-kasus yang di situ korbannya adalah perempuan dan anak, itu kita juga agak-agak sedikit merinding dan kapan ini berakhir? Walaupun tadi, padahal saya pengennya jawaban Bu Hartin bisa nggak Zero? Bisa, tapi nggak bisa. Ya, pemirsa Qcast, setiap tokoh dalam film Bid'ah atau Walid menyimpan luka, harapan dan juga pertanyaan tentang dunia yang terus berjalan. Kadang terlalu cepat, kadang terlalu kejam. Tapi ini bukan tentang Walid. Sosok yang mencoba jadi pelindung, hingga anak-anak yang belajar bertahan, semua menyisakan jejak dalam ingatan kita. Kekerasan seksual bukan hanya soal pelanggaran fisik, tapi luka batin yang bisa bertahan lama. Semoga setelah mendengar ini kita bukan cuma paham siapa mereka, tapi juga mulai bertanya, sudahkah kita benar-benar melihat orang-orang di sekitar kita? Jangan lupa, kadang kisah terbaik datang dari tempat yang tidak kita duga. Ini Qcast dan kamu baru saja mendengarkan suara dari sisi lain kehidupan. Terima kasih Bu Hartin, terima kasih Bu Diana, dan sampai jumpa di episode berikutnya.